Halo adik-adik, hari ini kita mau sekolah minggu lagi. Sekarang ada siapa? Aaron sama kakak Linda. Sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau sekolah minggu. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Sekarang kita angkat pujian. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Sabat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Sekarang kita angkat pujian lagi. Happy ya ya ya. Ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita angkat pujian Mata Kecil Ini. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar.
bagi orang yang percaya padanya, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia serjakan bagi orang yang percaya padanya, bagi orang yang percaya padanya. Kakak Linda pimpin kita doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di hari ini kami telah memuji Engkau. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau memberkati guru sekolah minggu kami, bahkan adik-adik yang di rumah, biarlah mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai, shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua. Nah, kita kembali tadi sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, dan sekarang waktunya untuk Mendengarkan firman Tuhan. Iya. Nah, hari ini Tante akan bercerita tentang satu raja Israel. Jadi dulu Tante pernah bercerita bahwa raja Israel yang pertama adalah Saul. Lalu yang kedua raja Daud. Yang ketiga raja yang terkenal dengan hikmatnya yaitu raja Salomo. Setelah raja Salomo, kemudian keturunan raja Salomo ini mereka terus menjadi raja, bergantian terus. Jadi dari anaknya, cucunya terus, dan semakin banyak raja-raja Israel ya. Nah, hari ini Tante mau bercerita tentang satu raja Israel, yaitu Raja Yoas. Siapa? Yoas. Raja Yoas. Nah, ada yang istimewa dari Raja Yoas ini. Biasanya kalau raja-raja begitu mereka diangkat menjadi raja kan mereka sudah besar, bahkan sudah tua baru menjadi raja. Tapi Yoas, dia diangkat menjadi raja ketika dia berumur 7 tahun. Coba lihat. Nah, ini. Jadi masih kecil kan Yoasnya? Nah, Aaron umur berapa sekarang? 5 tahun. Jadi sedikit lagi Yoas umur 7 tahun. Dia diangkat menjadi raja. Oh, raja terkecil kayaknya ya. Pernah lihat raja kecil? Enggak. ya. Jadi Yoas berumur 7 tahun ketika dia memerintah kerajaan di Israel. Jadi waktu itu ada imam namanya Imam Yoyada. Imam yang mendampingi Raja Yoas, mengajarkan Raja Yoas untuk takut sama Tuhan. Jadi Tante bacakan ya. Yoas berusia 7 tahun ketika menjadi raja. Dia memerintah di Yerusalem selama 40 tahun. Yoas melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Apakah itu yang dia lakukan yang menyenangkan hati Tuhan? Yaitu Yoas, dia menyuruh orang-orang Israel untuk memperbaiki bait Allah. Saat itu bait Allah rusak, kondisinya parah. Jadi seperti bangunannya sudah rusak. Jadi Yoas ini dia menyuruh bangsa Israel untuk membawa persembahan, dipersembahkan dibawa ke bait Allah. Lalu umat suku Lewi mereka memperbaiki rumah Tuhan ini. Jadi dalam masa pemerintahan Yoas menyuruh orang-orang untuk memperbaiki bait Allah. Jadi mereka bekerja memperbaiki bait Allah. Coba dilihat nih, mereka bekerja yang sebelah sini. Nah, mereka bekerja memperbaiki bait Allah, dalamnya, luarnya semuanya diperbaiki, ketok diperbaiki semua menjadi bait Allah itu menjadi bagus. Nah, dikatakan di situ, sebentar ya. Di dalam 2 Tawarik yang 24
dikatakan bahwa ayat yang kedua, Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Jadi Yoas meskipun dia dari umur 7 tahun dia diangkat menjadi raja, Yoas hidup dalam takut akan Tuhan. Jadi walaupun Yoas kecil, dia bisa memerintah bangsa Israel. Dengan Imam Yoyada, kuncinya satu, dia takut Tuhan. Jadi adik-adik, walaupun kita ini kecil lemah, seperti pujian tadi, mata kecil ini, mulut kecil ini bisa melakukan perkara yang besar. Tangan kecil, kaki kecil bisa melakukan perkara yang besar. Kenapa? Karena Tuhan. betul, karena ada Tuhan yang menyertai kita. Apapun yang dipercayakan, jangan pernah merasa bahwa kita ini kecil, kita lemah, kita tidak bisa apa-apa. Tidak. Ketika Tuhan menyertai kita, kita bisa lakukan perkara besar. Seperti Yoas, walaupun berusia 7 tahun, dia sudah bisa menjadi raja, memimpin bangsa Israel. Dia hidup takut Tuhan dan membenarkan, membetulkan bait Allah. Jadi Tante mau bacakan ayat hari ini, kita buka di Mazmur 26 ayat yang ketiga. Ikuti ya. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Ya, Tante bacakan sekali lagi. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Ketika kita hidup dalam kebenaran Tuhan, mata kita tertuju pada Tuhan. Tuhan menyertai kita dan kita bisa lakukan perkara besar. Oke, sampai di sini cerita kita hari ini. Kita percaya meskipun kita masih anak-anak, kita masih kecil, kita bisa lakukan perkara besar. Asal satu kuncinya, kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Oke, sekarang kita berdoa. kita lipat tangan, kita tutup mata ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang Tuhan sampaikan hari ini. Bagaimana Tuhan menyertai Raja Yoas, meski dari kecil dia memerintah kerajaan Israel, tapi Tuhan menyertai. Dan kami percaya Tuhan, meski kami masih anak-anak kecil, kami percaya Tuhan, Tuhan menyertai kami, dan kami mau Tuhan hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan, kami terus berdoa bagi bangsa kami. Tuhan tolong bangsa kami dalam masa-masa pandemi ini. Biarlah bangsa kami boleh melewati masa-masa yang sulit ini Tuhan. Dan kami berdoa situasi di bangsa kami tetap aman dan dalam damai sejahteranya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, sudah? Sekarang kita sudah selesai sekolah minggu ini. Sekarang kita sudah selesai. Sampai ketemu. Tuhan berkati. Dah. Dah.